Dan untuk membahasnya lebih dalam mengenai pidato yang disampaikan dari ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024, kita sudah bergabung bersama Pangeran Siaan, Jubir TPN Ganjar Mahfud, dan Angga Wira, Wakil Komando TKN Prabowo Gibran. Dan nanti akan bergabung juga Hendy Satrio, pengamat politik yang akan segera bergabung bersama kita di sini. Selamat malam, Mas Pangeran dan Mas Angga. Halo, selamat malam Gila. Selamat malam Mas Angga. Salam. Baik, kita ke Mas Pangeran dulu. Mas Pangeran, kemarin kita lihat Pak Ganjar dalam pidatonya ini kan mencurahkan isi hati gitu ya, yang bilang kalau lagi menyaksikan drakor. Apa sih sebenarnya maksud dari Pak Ganjar ini, Mas? Ya, kami rasa bahwa semalam di KPI itu Pak Ganjar Pranowo menyuarakan apa yang sebenarnya menjadi keresahan banyak masyarakat Indonesia. Melihat bagaimana dalam suasana kita menjelang pemilu 2024 banyak fenomena-fenomena terjadi ya. Kita bisa melihat ada indikasi-indikasi di mana mungkin saja kalau kita lagi mau bertanding ini mungkin lapangannya tidak semuanya rata. Kita bisa melihat bahwa terjadi laporan, juga ada terjadi upaya-upaya yang dilakukan mungkin oknum-oknum aparat yang mungkin saja tidak menguntungkan bagi beberapa pasangan calon dan juga pendukungnya. Nah, hal ini rasanya yang menjadi fokus dari Pak Ganjar semalam, bahwa kita sudah menempuh perjalanan panjang sejak reformasi tahun 98, kita sudah berdemokrasi dengan sangat baik, kita sama-sama belajar, jangan sampai kita mundur kembali ke belakang, jangan sampai kita lalai dalam menikmati apa yang sudah kita alami sejauh ini. Dan saya rasa apa yang dikatakan oleh Pak Ganjar tadi malam bukan semata-mata mengenai Pilpres, mengenai Pak Ganjar atau Pak Mahfud, tapi mengenai apa yang menjadi keresahan hati dari banyak masyarakat Indonesia. Begitu, Zila. Berarti jadi ini lebih ke tujuan utamanya dari pidato Pak Ganjar juga selain untuk membahas soal politik yang sekarang, tapi juga untuk mencurahkan hati gitu ya, Mas Pangeran gitu ya. Iya, ini menyambung sebenarnya apa yang sudah menjadi aspirasi dari masyarakat. Kita bisa melihat bahwa masyarakat itu kan tidak buta dan tidak tuli untuk melihat apa yang terjadi kan dalam proses yang dilakukan oleh para elit politik. Kita juga bisa melihat bagaimana dinamika fenomena yang terjadi, sebut saja dari apa yang terjadi dalam Mahkamah Konstitusi, lalu juga dengan Majelis Kehormatan MK. Itu kan tidak terjadi dalam ruang vakum yang terjadi begitu saja dalam sebuah single case kan, tapi merupakan sebuah rentetan dari peristiwa, dan ini kan menimbulkan concern, menimbulkan kecemasan bukan hanya sebenarnya bagi para pelaku politik, bagi partai politik ataupun pendukungnya, tapi juga bagi masyarakat Indonesia yang bisa melihat dan juga mendengar. Dan rasanya itu yang menjadi concern dari Pak Ganjar tadi malam, Jila. Baik, Mas Angga Wira, tanggapan Anda khususnya soal drakor ini seperti apa, Mas Angga? Ya, pertama tentunya kami mengucapkan selamat ya atas sudah ditetapkannya 3 pasangan calon serta nomor urutnya, dan tentunya dari pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran tadi malam, kita percaya bahwa proses perjalanan demokrasi bangsa ini pasca reformasi ini terus berjalan dengan baik ya, dan saya yakin apa yang disampaikan oleh 3 pasangan calon kemarin memberikan apresiasi kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, tentunya dengan instrumen-instrumen yang lainnya akan menghadirkan pemilu yang berkeadilan, yang fair. Dan itu juga ditegaskan oleh Pak Prabowo bahwa kita tidak akan mentolerir kecurangan yang terjadi ya. Adapun hal-hal yang setelah terjadi yang tadi juga disampaikan oleh Mas Pangeran, nah itu juga kita persilahkan saja nanti masyarakat yang bisa memberikan penilaian terhadap apa-apa yang terjadi dalam konteks pelaksanaan pemilu yang ada ini. Tapi kalau kita lihat prosesnya sudah berjalan, kita masuk kepada tahapan selanjutnya, persiapan daripada kampanye nantinya yang akan kita mulai di akhir November ini. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar, dan itu nanti
KPU yang akan memfasilitasi bagaimana aturan main dalam proses kampanye yang ada tersebut, Mbak Zila. Baik. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin ya Mas Angga Wira pas saat di KPU gitu dari 3 paslon yang pidato gitu kita lihat Pak Prabowo tidak menyiapkan kertas begitu. Kalau kita lihat Pak Ganjar menyiapkan kertas gitu, Gus Imin juga pidatonya seperti berstruktur begitu. Memang ini spontanitas begitu pidato di KPU atau memang tidak ada persiapan? Ya, saya rasa kita melihat Pak Prabowo sangat rileks ya, riang gembira, dan saya yakin mengapresiasi karena kan tujuannya pengambilan nomor urut ini kan bukan bicara secara konseptual ya terhadap belum berjalan, istilahnya belum mencapai gagasan kampanye, jadi lebih pada mengapresiasi semua pasangan calon yang ada. Beliau juga memberikan ucapan kepada Ibu Mega sebagai presiden kelima dan mungkin salah satu-satunya calon pasangan calon yang memberikan apresiasi kepada Ibu Mega sebagai presiden RI kelima. Mudah-mudahan hal ini juga menjadi suasananya menjadi lebih kondusif ya, karena sekali lagi ini kan pesta demokrasi yang harus kita jalani dengan riang gembira. Tapi ini kan merupakan pidato pertama gitu ya Mas Angga Wira di hadapan lawan tandingnya gitu ya. Iya, Pak Prabowo dan Mas Gibran tidak melihat lawan tanding ini sebagai suatu hal yang harus dikonfrontatif. Ini kan sebagai bagian memang kontestasi 5 tahunan, menyampaikan ide gagasan, dan saya rasa ya kita harus sekali lagi dengan suasana yang rileks, suasana yang terbuka, sehingga benar-benar kondusivitas ini bisa memunculkan sesuatu hal yang lebih jauh lagi ya, mengupas nantinya mungkin dalam perjalanan kita melakukan kampanye, ada debat kandidat. Saya rasa suasana seperti ini sangat menyenangkan ya untuk satu sama lainnya. Jadi nggak perlu ada ketegangan lah kalau saya lihat. Baik, tapi kalau kita lihat juga memang Pak Prabowo ini terlihat rileks gitu ya tadi malam, dan sebagian besar isi pidato dari Pak Prabowo ini banyak merespon pidato paslon nomor 1. Apakah memang sengaja seperti itu atau bagaimana, Mas Angga? Iya, kebetulan saja karena kan Pak Prabowo nomornya 2. Kalau mungkin Pak Prabowo nomor 3 pasti akan merespon nomor 1 dan nomor 2. Apalagi kan di pasangan nomor 1 kan ada Gus Imin ya, yang mungkin selama 1 tahun kemarin merupakan mitra koalisi dari Pak Prabowo. Tapi ya Pak Prabowo menyapa beliau dengan pantun juga, menyampaikan bahwa ketika ada teman baru ya teman lama jangan dilupakan. Ini selalu menyebut teman lama gitu ya. Narasi yang positif lah, bahwa untuk membangun bangsa ini ke depan diperlukan suasana yang kolaboratif, suasana persatuan yang ada gitu, bukan saling menegasikan satu sama lain. Dan nggak mungkin menjalankan bangsa ini, pemerintahan ke depan juga dengan suasana permusuhan. Jadi suasana kondusif ini harus kita bawa terus gitu loh. Baik. Dan kita akan menyapa Mas Henry Satrio, pengamat politik yang telah bergabung bersama kita pada malam hari ini. Selamat malam Mas Henry, selamat bergabung. Selamat malam, silakan Mas Fani, Bang Angga. Baik, Mas Henry. Ya, brother, Mas Henry. Sehat-sehat, bro. Sehat. Baik, Mas Henry, tadi kita sebelumnya sudah berbicara mengenai 3 pidato 3 pasangan calon begitu ya. Nah ini menurut Mas Henry dari 3 capres yang pidato atau 3 pasangan yang pidato tadi malam ini mana yang lebih dianggap ada isinya begitu pidatonya? Semuanya ada isinya ya, dengan menyampaikan poin-poin yang menurut saya penting. Yang pertama demokrasi, semua paslon menyampaikan tentang itu, kemudian ketidaksukaan pada kecurangan juga disampaikan gitu. Jadi kemarin positif sekali, hanya memang harus saya akui tensi pidatonya itu memang meninggi ya. Jadi artinya dari kalem, situasi adem ayem, kemudian mulai dihangatkan oleh Gus Imin, kemudian lebih dihangatkan lagi oleh Pak Prabowo, walaupun diakhiri dengan joget-joget, kemudian sampai di Mas Ganjar itu sangat hangat. Saya nggak ingin bilang panas ya, tapi sangat hangat. Dan
Mas Ganjar nampaknya tidak ingin membuang waktu lagi untuk menyampaikan unek-uneknya selama ini yang memang lama sekali kelihatannya dipendam. Dan itu membuat situasi memang hangat dan akhirnya meriah. Masyarakat memahami betul kontestasinya, jadi sudah mulai. Wah, ini kompetisinya sudah mulai karena hangatnya Mas Ganjar berpidato tadi ya. Nah, kalau gimmick-gimmick lain seperti yang kita lihat ini ada Mas Kaisang berlutut di hadapan Ibu Mega, itu menurut saya bukan satu hal yang substansif untuk pemilu kali ini, tapi masyarakat memang benar-benar menunggu tiga paslon itu berpidato di awal gitu ya. Dan menariknya memang bagaimana antara Pak Prabowo dan Gus Imin itu sudah mulai ya ada colek-colekan gitu ya. Kemudian Pak Ganjar ke Pak Prabowo serta Gus Imin juga ada colek-colekan gitu. Tapi ini agak OOT sedikit Sila, pada saat demokrasi pestanya akan dimulai di KPU, sebelumnya justru kita mendengar ada anak bangsa Haris Azhar dan Fathia justru dituntut hukuman 4 tahun karena memberikan masukan kritis kepada pemerintah. Jadi di satu sisi pesta demokrasi dimulai, tapi di satu sisi juga ada duri yang muncul di dalam jelang pesta demokrasi. Jadi kemarin itu sebetulnya agak terbelah tuh demokrasinya, di satu sisi mulai berpesta untuk berdemokrasi, tapi di satu sisi ada awan gelap yang menaungi itu. Tapi kalau saya melihatnya, nampaknya justru yang menarik adalah Baik. mereka dapatkan kemarin, bahkan sangat sukacita. Mas Ganjar begitu bahagianya namanya mendapatkan nomor 3, Pak Prabowo pun namanya juga oke gitu ya. Mas Anies namanya juga tidak ada masalah. Bahkan khusus untuk nomor 2 ini menurut saya menguntungkan kubu Mas Angga Wiradi, karena ada nyanyian yang terkenal waktu di 2014 itu kan, salam 2 jari jangan lupa pilih Jokowi. Nah ini tinggal diubah sedikit aja nih, salam 2 jari jangan lupa anak Jokowi. Nah ini mantap nih, jadi lebih enak nih buat Mas Angga memainkan. Baik. Bapak-bapak sekalian, kita akan lanjutkan dialognya, tapi jangan kemana-mana dulu. Pemirsa, karena dialog iNewsroom akan kembali usai jeda berikut ini.